Salam jumpa di Tribun Ambon hari ini. Kami akan hadirkan informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patiasina, kita mulai dengan berita pertama. Tinjau vaksinasi anak di Ambon, Kapolri semangati anak-anak semua harus berani. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau langsung pembelajaran tatap muka di SMP Negeri 6 Ambon dan vaksinasi anak di Tribun Lapangan Merdeka Kota Ambon Jumat 14 Januari. Dalam peninjauan, Kapolri sempat berbicara dan memberikan motivasi bagi anak yang sedang mengantri maupun yang sudah selesai vaksinasi. Sesudah berbincang dengan anak-anak, Kapolri langsung menuju tempat video conference yang ada di Tribun Lapangan Merdeka untuk mendengar langsung laporan dari Polres Jajaran terkait jumlah vaksinasi dan kendala yang dirasakan selama menggelar serbuan vaksinasi COVID-19. Sebelumnya, Listio sempat berkunjung di SMP Negeri 6 Ambon untuk meninjau langsung pembelajaran tatap muka terbatas. Dalam kunjungannya, Kapolri didampingi langsung oleh Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno, serta Wali Kota Ambon Richard Wahenapesi dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda Provinsi Maluku dan Kota Ambon. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo beserta rombongan tiba di Bandara Patimura Ambon Kamis 13 Januari kemarin sekitar pukul 18:10 waktu Indonesia Timur dengan menumpangi pesawat Airbus A320 milik Batik Air. Ini menjadi kali pertama sang jenderal tiba di kota kelahirannya sebagai seorang pimpinan tertinggi kepolisian. Anggota dari Dukcapil untuk menyelesaikan masalah-masalah mengenai NIK bila mana terdapat siap. Dan di bagian tensi darah, ya, dengan ada kolaborasi dari TNI. Kapolri sebut minimnya sosialisasi jadi kendala Maluku belum capai target vaksinasi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebutkan letak geografis, gangguan cuaca, dan minimnya sosialisasi ke masyarakat jadi kendala Provinsi Maluku belum mencapai target vaksinasi COVID-19. Hal ini disampaikan Kapolri usai mendengar langsung video conference paparan dari 8 Polres Jajaran bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda di Kabupaten Kota di Maluku. Dalam pertemuan virtual itu, Sigit mendengarkan penjelasan para pimpinan daerah terkait jumlah pemberian vaksinasi dan kendala di lapangan. Dengan begitu ditegaskan kepada Kapolres Jajaran harus membantu pemerintah setempat, memberikan penjelasan lebih mendalam dan sosialisasi akan pentingnya vaksinasi COVID-19 ke masyarakat. Selain itu, Sigit menyebutkan Pemda Maluku telah menyatakan kesiapannya untuk sanggup melakukan akselerasi vaksinasi sebesar 70%. Pada saat ini hadir bersama dengan kami Bapak Wali Kota Tua. Gubernur yang diwakili Pak Wali, Pak Ambona, teman-teman, seluruh rekan-rekan juga. Ini jadi tentunya ini perlu ada akselerasi dan kita lagi mendapatkan informasi memang ada kondisi-kondisi kendala geografi dan sebagian kecil masyarakat yang masih perlu ada penjelasan ataupun sosialisasi kalau masih ragu ataupun dengan vaksinasi. Karena saat ini target dan pencapaian dari pemerintah sudah di angka 84%. Jadi tentunya di wilayah Provinsi Maluku juga harus segera mengejar untuk mencapai target 70%. Namun tadi dari hasil komunikasi dan laporan rata-rata sanggup untuk mencapai 70%. Di Kota Ambon sendiri, terima kasih, pencapaiannya sudah di angka 94%. Tiga hari digelar, kini 14.120 anak usia 6 hingga 11 tahun di Ambon telah disuntik vaksin COVID-19. Dalam 3 hari, belasan ribu anak usia 6 hingga 11 tahun di Kota Ambon sudah disuntik vaksin COVID-19, di mana setiap anak mendapat dosis 0,5 mil dengan jenis vaksin Sinovac. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, Wendy Pelupesi, mengatakan saat ini sudah 14.120 anak atau sebanyak 44,42% anak usia 6 hingga 11 tahun di Kota Ambon yang telah menerima vaksin COVID-19.
Wendy mengaku angka tersebut patut dibanggakan meskipun masih jauh dari target yakni 31.784 anak. Tentu angka ini masih kurang karena baru 44,32% yang dicapai. Tapi sejauh ini antusias orang tua dan anak cukup baik. Wendy menambahkan selama 3 hari kemarin menggelar vaksinasi anak, tidak ada keluhan gejala atau kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI usai divaksin. Wendy merincikan vaksinasi di hari pertama dilakukan di 28 lokasi, hari kedua di 21 lokasi, dan hari ketiga 8 lokasi, serta hari keempat ada di 4 lokasi dan yang terbesar di lapangan Tribun Merdeka Ambon. Yang divaksin 14.120, itu 44,42%. Oh, 44. Dari target 31.784. Dari 44,42% siswa anak usia 6 sampai 11 tahun yang sudah divaksin. vaksin ini tidak ada gejala-gejala, Bu, ya? Atau bersyukur yang mudah-mudahan tetap dia berjalan. Masalah. Oke. Untuk lokasi-lokasi, titik lokasinya, Bu? Lokasi Ada berapa lokasi? pertama itu 28 titik, hari kedua 21 titik, hari ketiga 7 titik tambah dengan lapangan Merdeka, Lapangan Merdeka. dan hari ini ada 3 titik tambah dengan yang terbesar di lapangan Merdeka. Dan ini, iya. Hari ini target ada 2.000, kemarin itu 1.049. Oke. Dan ini akan dilakukan juga, Bu, setelah Setiap ini? hari, Setiap setiap hari. hari selama ini kami lakukan itu 2 tim di lapangan sampai hari Sabtu. Sampai pencapaian target ya, Bu? Ya. Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribunas. Michelle Tasane resmi dilantik jadi PAW anggota DPRD Maluku. Michelle Tasane resmi dilantik jadi pergantian antar waktu PAW anggota DPRD Maluku Jumat 14 Januari sore. Anggota DPRD Maluku yang dilantik Michelle Tasane menggantikan Murniati Hentihu yang meninggal dunia. Pengambilan sumpah janji PAW anggota DPRD Maluku ini dipimpin Ketua DPRD Provinsi Maluku Lucky Watimuri. Dikatakan sebagaimana amanah undang-undang, calon PAW adalah calon yang ditetapkan sesuai nomor urut perolehan suara berikutnya dari daftar calon di daerah pemilihan yang sama. Dengan demikian, Michelle Tasane yang diajukan dalam pergantian antar waktu oleh Partai Golkar sesuai dengan aturan yang ada. Diketahui Michelle Tasane ini sebagai pengganti almarhum Murniati Hentihu asal daerah pemilihan Buru Selatan. Almarhum meninggal sejak Selasa 10 Agustus 2021 lalu. Istri mantan Bupati Buru Husni Hentihu ini meninggal dunia karena sakit di Namlea. Dengan berpedoman pada Pancasila dan undang-undang, demi Allah saya berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya Pengucapan janji yang dipandu oleh Ketua DPRD Provinsi Maluku. Hadirin dimohon berdiri. Bantah tutup kasus korupsi DPRD Ambon, Anales sebut masih tahap penyelidikan. Sejak pergantian tahun baru 2022, kasus dugaan tindak pidana korupsi anggaran sekretariat pada DPRD Kota Ambon seolah hilang tak ada kabar. Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, Dian Fritsnale, membantah hal itu. Katanya kasus senilai 5,3 miliar itu masih dalam tahap penyelidikan dan sejumlah saksi akan diperiksa. Nale merincikan sejak awal penyelidikan, tim penyidik Kejari Ambon telah memeriksa sebanyak 38 anggota DPRD Kota Ambon. Juga aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Kota Ambon sebanyak 40 orang dan 3 orang lainnya adalah pihak swasta. Nale menambahkan akan melakukan ekspos bersama Kejaksaan Tinggi Maluku setelah mengumpulkan keterangan dan data yang akurat. itu juga menyusul. Ya, dalam bulan ini juga ada yang berkaitan yang Tulehu juga kan. Bulan ini saya minta kasih pisus, jangan lama-lama yang kasus yang sudah terang benderang, tidak perlu disimpan-simpan di hari sesuai ketentuan itu sudah bisa diserahkan ke APH. Nah, kita tanpa diserahkan pun kita sudah sikapi begitu.
Ya. Masyarakat menunggu hasil. Tapi menunggu hasil ini juga kan kita harus punya tahapan. Maka ada statement-statement dari para pakar, saya berterima kasih, itu bagus. Bagus, tapi sampaikan juga kepada para pakar bahwa memang kita kan ada tahapan. Tahapan yang harus kita lalui. Tidak kita semena-mena melakukan proses terus kita langsung karena begini langsung menyikapi yang ini bagian dari transparansi kami. Ini dari memang Baliho Jenderal Jeffrey dan Uma Sugi beredar. Ben-Hur sebut mereka tidak percaya diri dengan kader sendiri. Suhu politik pemilihan kepala daerah Pilkada 2024 mulai memanas antara dua partai penguasa di Maluku. Partai Golongan Karya Golkar yang digadang-gadang bakal mengusung Jenderal Bintang 3 Jeffrey Rahawarin dan Bupati Buru Ramli Uma Sugi mendapat sindiran lawan. Sebagai petahana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP menyebut Golkar tidak percaya diri dengan kader partai berlambang pohon beringin itu. Ketua Tim Pemenangan PDIP, Ben-Hur Watubun menanggapi poster digital Jeffrey Rahawarin yang beredar luas di sosial media. Menurutnya, menggerakkan baliho orang di luar kader partai hanya strategi menaikkan elektabilitas semata. Golkar katanya hanya menjual foto jenderal aktif yang nantinya juga bakal hilang. Anggota DPD Provinsi Maluku itu pun menegaskan PDIP tidak tertarik membahas wacana yang tak menghasilkan keputusan politik. Partai berlambang banteng moncong putih itu pun tengah fokus dengan program kerakyatan. Sebelumnya beredar poster Jenderal Bintang 3 Jeffrey Rahawarin yang diedit berdampingan dengan Ramli Uma Sugi sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Keduanya nampak diproyeksikan untuk merebut kursi Murad Barnabas pada Pilkada 2024 mendatang. Di lain pihak, Jeffrey maupun Uma Sugi juga sudah sama-sama menunjukkan keseriusan niat membangun Maluku. Gelar pembaretan petugas lapas ini pesan Kalapas Ambon. Menguji kesiapsiagaan dan menumbuhkan rasa kebersamaan serta kerjasama tim, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Ambon menggelar pembekalan dan pembaretan petugas lapas Ambon di Pantai Natsepa, Suli, Maluku Tengah, Jumat 14 Januari 2020. Pelaksanaan tugas Kepala Kalapas Ambon Saiful Sahri menyampaikan kegiatan ini bukan permainan, melainkan titik awal yang menanamkan nilai dan norma, agar petugas lapas Ambon dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan disiplin dengan menerapkan tata nilai pasti ASN Kemenkumham. Selain itu diharapkan kegiatan tersebut dapat merubah perilaku, pola pikir dan pola sikap dan pola tindak sebagai bentuk revolusi mental. Sebagaimana yang dicanangkan pemerintah dalam rangka mewujudkan ASN Kemenkumham yang berakhlak. Diketahui kegiatan ini diawali dengan latihan keterampilan baris berbaris, long march, dan diakhiri dengan upacara pemasangan baret kepada para petugas lapas yang baru dilantik dan diambil sumpah. Ya. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini. Saya Tanita Patesina beserta tim redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato Tribuners. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.